Halo Dimensi Lovers, kembali lagi bersama saya Diana dalam Learning TOEFL with Dimensi Belajar. Oke, sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai TOEFL ITP, mengenai Structure and Written Expression Section 2 dalam TOEFL ITP. Nah, kemarin itu sudah dibahas mengenai skill yang pertama, tentang sentence with one clause. Itu tentang di mana satu klausa harus memiliki satu subjek dan satu verb. Oke, nah sekarang kita akan lanjut membahas mengenai structure dalam TOEFL ITP dan ini berkaitan dengan skill kedua. Nah, skill kedua ini masih dalam sentence with one clause, yaitu satu kalimat yang hanya terdiri dalam satu klausa. Oke. Langsung saja kita bahas. Oke. Di sini ada sentence with one clause, structure skill 2, ya. Be careful of object of preposition. Nah, ini adalah skill yang kedua yang harus sama-sama kita pahami. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan object of prepositions itu? Nah, objects of prepositions itu adalah setiap kata benda, setiap noun atau pronoun atau kata ganti. Setiap kata benda atau kata ganti yang dia itu datang setelah preposition. Nah, preposition itu apa sih? Nah, preposition itu misalnya in, at, of, to, by, behind, on. Nah, preposition itu kata depan. Jadi misalnya gini, after his exams, Tom will take a trip by boat. Nah, di sini object of prepositionnya itu ada dua, his exam sama boat. Nah, kenapa dia dikatakan objects of preposition? Karena his exams itu dia datang setelah after, gitu. Nah, ini boat juga sama, dia diiringi dengan by. Maka his exams dan boat di sini mereka itu disebut dengan objects of prepositions. Nah, ini apa ini? Ini sentence with one clause. Ya, satu kalimat dengan satu klausa. Kalimat dengan satu klausa. Nah, ini yang pertama, after his exams. Nah, karena dia di depan dan ada noun, bukan berarti dia itu subjek. Ya, karena dia ada preposition sebelumnya, maka dia itu tidak bisa dikatakan subjek. Nah, his exams di sini dikatakan sebagai objects of preposition. Jadi di sini yang termasuk subjek yang mana? Tetap yang termasuk subjek yaitu Tom, dia subjeknya, dan will take itu verbnya. Nah, jadi ingat, kita nganalisisnya tetap sama, kita harus ingat mengenai skill 1, sentence with one clause, yang skill 1 itu tentang subject dan verb, di mana klausa itu hanya punya satu subjek dan punya satu verb. Oke, sekarang kita lanjut. Oke. Nah, kenapa sih kita itu harus tahu tentang objects of preposition? Nah, ini an object of a preposition can cause confusion in the structure section of the TOEFL test because it can be mistaken for the subject of a sentence. Nah, jadi terkadang si object of preposition ini membuat bingung gitu, membuat bingung di dalam seksi struktur dalam tes TOEFL. Kenapa? Karena si object of preposition ini bisa
nyaru dia sebagai subject of sentence. Nah, padahal dia itu bukan subject of sentence gitu, karena dia diiringi dengan preposition. Nah, sekarang kita lihat example di sini, with his friend. Nah, di sini kan noun itu friend ya, his friend, noun friends. Nah, ini harusnya kalau misalnya dia itu ada di depan, kan harusnya kalau noun itu dia kedudukannya sebagai subjek. Nah, tapi dia ini di sini bukan subjek. Kenapa? Karena ada with. Nah, with ini dia preposition. Dia itu preposition. Maka jadilah si friend ini dia object of preposition, bukan subjek. Oke, sekarang kita lihat ini found, ada verb. Found the movie theater. Nah, maka yang harus kita cari apa? Karena di sini with his friend itu dia object of preposition, his friend-nya itu adalah object of preposition. Nah, maka di sini belum ada subjeknya. Maka yang harus kita cari jawabannya adalah subjek. Nah, has itu bukan subjek, letter bukan subjek, when juga bukan subjek. Yang di sini yang merupakan subjek itu adalah pronoun he, ya. Jadi kalimatnya betul jika dimasukkan he di sini. Jadi with his friend, he found the movie theater. Gitu. Itu. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, example. Nah, still a novelty in the late 19th century. Bla bla bla, limited to the rich. Oke, nah di sini kan sebenarnya ada beberapa kata benda ya. Misalnya novelty, gitu kan. Di sini ada 19th century. Nah ini kita lihat lagi di sini ada in. Nah, kalau misalnya di sini ada in merupakan preposition. Maka setelah in, ini dia the late 19th century, ini dia merupakan object of preposition. OP ya. Nah, maka di sini kita lihat lagi. Berarti di sini kalimatnya itu belum ada subjeknya. Kita lihat setelah koma ada subjeknya enggak? Oh, belum ada subjeknya. Nah, berarti kita harus mencari jawaban yang diawali dengan subjek. Nah, yang jawaban yang A itu sudah pasti salah karena tidak diawali dengan subjek. Jawaban yang B itu juga salah karena tidak diawali dengan subjek. Maka jawabannya itu bisa antara C atau D. Tapi kita lihat kalau it was photography limited to the rich. Nah, ini ada nggak nyambung nih, ada it was photography limited to the rich. Nah, nggak nyambung ya. Harusnya photography was limited to the rich. Nah, fotografinya dia sebagai subjek. Nah, was limited di sini dia sebagai verb-nya. Maka jawaban yang betul adalah yang D. Gitu. Oke, itu mengenai object of preposition. Oke, nah ini bisa teman-teman kerjakan dan beri komentar di bawah kolom komentar jawabannya, jawaban dari teman-teman apa, nanti akan dipin penjelasan beserta jawaban dari exercise ini. Nah, Dimensi Lovers, itu dia penjelasan mengenai salah satu poin dalam Structure and Written Expression dalam TOEFL ITP Test. Dan sampai jumpa di TOEFL Learning selanjutnya. Bye-bye. See you again.